Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan hakikat statistika. Pengertian kata statistik ini berasal dari kata status, ya. Kata status ini berasal dari bahasa Latin atau state dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah negara, di mana statistik ini awalnya artinya adalah kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kemudian statistik ini juga merupakan kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, pengumpulan dan pelaporan data, serta analisis data. Itu awalnya seperti itu. Kemudian dalam perkembangannya itu ada beda antara statistik dengan statistika. Ini ada beda antara statistik dengan statistika. Terus bedanya seperti apa? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di sini perbedaan statistik dan statistika. Jadi kalau statistik itu adalah kumpulan bahan keterangan yang berbentuk angka-angka. Sebagai contoh, misalnya angka pengangguran di Indonesia diperkirakan naik 9% di tahun 2012. Dari tahun lalu sekitar 8,5%. Kemudian contoh lain, kenaikan jumlah pengangguran ini lebih disebabkan menurunnya penyerapan tenaga di bidang industri yang mencapai 36,6%. Nah, angka 9%, kemudian 8,5% dan 36,6% ini adalah contoh dari statistik. Ya, makanya angka-angka ini mengandung keterangan. Maka ini disebut dengan statistik. Kemudian selanjutnya adalah statistika. Nah, kalau statistika ini merupakan ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi ilmu yang mempelajarinya adalah statistika. Selanjutnya, apa tujuan statistika? Nah, yang pertama tujuannya adalah untuk membuat deskripsi atau juga untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Kemudian untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Kemudian untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Kemudian tujuannya juga adalah untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil, supaya lebih mudah untuk dipahami. Seperti itu ya. Misalnya ini orang-orang yang lembaga survei menyerupai, misalkan ingin mengetahui seberapa besar elektabilitas seorang calon presiden. Nah, maka mereka tidak bertanya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, tapi mereka hanya mengambil sebagian kecil saja untuk ditanya, tapi kesimpulannya nanti digunakan untuk seluruh populasi warga negara Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, itu sebagai contohnya. Banyak lagi yang contoh yang lain-lainnya. Kemudian ciri khas statistik. Jadi ciri khas statistik itu yang pertama adalah bekerja dengan angka. Artinya statistik itu selalu bekerja dengan angka. Apabila ada data yang bukan merupakan angka, berarti harus dikonversi dulu ke dalam bentuk angka. Kemudian statistik bersifat objektif. Artinya bersifat objektif itu apa adanya. Jadi tidak bersifat subjektif gitu. Itu statistik itu seperti itu. Jadi ketika misalkan kita memperoleh nilai siswa, nilainya adalah 50,
ya maka yang dituliskan adalah 50. Tidak boleh dirubah menjadi 70 atau menjadi 10 seperti itu, tidak boleh. Jadi harus kalau 50 ya 50. Itu artinya statistik bersifat objektif. Kemudian statistik bersifat universal. Universal itu statistik dipakai oleh semua bidang ilmu ya, dalam berbagai bidang gitu. Di bidang ekonomi ada statistik ekonomi, di bidang sosial statistik ada, di bidang pertanian statistik pertanian, di bidang pendidikan ini ya, ada juga statistik pendidikan. Jadi statistik pendidikan ini adalah ilmu yang membahas tentang hal yang berhubungan dengan pendidikan, dalam artian di kita adalah tentang proses belajar mengajar. Jadi statistik ini dipakai dalam semua bidang ya. Seperti itu maksudnya statistik bersifat universal. Selanjutnya fungsi statistik. Secara garis besar ini ada dua, ada fungsi deskriptif, ada fungsi inferensial. Kalau fungsi deskriptif itu berarti statistik dapat mendeskripsikan atau menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Kemudian fungsi inferensialnya adalah lanjutan dari deskriptif ini, artinya di sini digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang terdapat pada proses penelitian. Jadi fungsi tersebut dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Artinya kelanjutan dari deskriptif ya. Jadi tidak hanya deskriptif, tapi kalau inferensial itu mampu untuk menyimpulkan dari hipotesis yang telah dibuat begitu ya. Apakah hipotesisnya itu diterima atau tidak. Ya, selanjutnya statistika dan metode ilmiah. Kita tahu bahwa metode ilmiah itu adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, resiko untuk keliru paling kecil. Ya, seperti itu. Dan langkah-langkahnya adalah merumuskan masalah, melakukan studi literatur, membuat dugaan-dugaan ya atau hipotesis, kemudian mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Terakhir mengambil kesimpulan. Nah, ini langkah-langkah metode ilmiah ini nanti akan Anda laksanakan ketika Anda membuat skripsi. Ini nanti langkahnya. Nah, maka peran statistik di sini ada di poin ini nanti nih. Ya, di mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan itu ada di sini. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil sebuah atau suatu kesimpulan. Seperti itu ya. Ini peran statistik di sini ya. Jadi nanti di sini kan ada instrumennya nanti dibuat. Instrumen misalnya lembar observasi, ya lembar instrumen wawancara, misalkan angket gitu di sini nanti. Kemudian pengambilan sampel, ya sampel. Kemudian data nanti kan variabel, kemudian analisis datanya nanti. Ini peran statistik itu seperti ini nanti dalam pembuatan skripsi ya atau dalam metode ilmiah. Selanjutnya jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan ada dua ya. Ada statistik deskriptif, ada statistika inferensial ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian berdasarkan metode yang digunakan ada statistik parametrik, ada statistika non parametrik. Nah, ini statistik deskriptif ya. Jadi membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka dari pengamatan, kemudian pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Itu statistik deskriptif. Kegunaannya
adalah mengumpulkan data tersaji dengan ringkas dan rapi dan dapat memberikan informasi inti. Kemudian data bisa ditampilkan dengan teknik grafik atau numerik, dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya dan meneliti hubungan keduanya. Kemudian berperan penting dalam persiapan analisis data ya. Jadi tahapannya sebelum analisis maka biasa digunakan adalah statistik deskriptif terlebih dahulu. Maka tahapannya biasanya statistik deskriptif kemudian ke statistik inferensial seperti itu. Contohnya misalkan ini ada data seperti ini. Ini salah satu dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2004. Jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta. Februari 2005 sebesar 10,9 juta jiwa dan Februari 2006 mencapai 11,1 juta jiwa. Nah, dari data ini maka kita buat diagram batangnya seperti ini. Ini merupakan statistik deskriptif ya. Jadi menggambarkan suatu peristiwa seperti ini. Hanya menggambarkan saja ya. Selanjutnya statistika inferensial. Kalau statistika inferensial itu adalah cara menganalisis data dan mengambil kesimpulannya. Intinya seperti itu. Dapat menganalisis berbagai data sampel atau keseluruhan data. Bisa juga menganalisis sampel ataupun populasi, tapi kebanyakan yang dianalisis adalah sampel karena lebih sederhana. Kemudian dilakukan dengan parameter membuat dan menguji hipotesis, kemudian membuat kesimpulan yang berlaku umum. Jadi generalisasi. 4 karakteristik utama dari statistik inferensial ini. Yang pertama adalah pengamatan secara acak, kemudian teknik penarikan sampel, data dalam bentuk angka, kemudian tujuan umum inferensial. Contohnya, misalkan di sini ada kasus pada tahun 1990 diperoleh data di Jawa Barat terdapat 291.664 pencari kerja yang memuat informasi cukup lengkap mengenai karakteristik pencari kerja tersebut. Namun, data mengenai asal sekolah tersebut tidak tercantum di dalamnya. Nah, bagaimana nih cara mendapatkannya? Gitu kan? Apakah dilakukan survei pada 291.664 pencari kerja tersebut? Kan tentu tidak kan. Nah, dengan statistik inferensial kita bisa mengambil beberapa orang saja sebagai sampelnya gitu. Kemudian sampel tersebut nanti digunakan sebagai bahan dugaan terhadap keseluruhan pencari kerja. Jadi dari sampel itu nanti kesimpulannya digunakan untuk seluruh pencari kerja atau seluruh populasi. Nah, selanjutnya statistik parametrik dan non parametrik. Apa bedanya nih? Kalau statistik parametrik itu adalah uji hipotesis yang menguji perbedaan rata-rata pada populasi. Metode yang sering digunakan dalam statistik parametrik adalah uji T yang bertumpu pada asumsi bahwa data berdistribusi normal di syaratnya. Jadi parametrik itu ada syaratnya yaitu datanya berdistribusi normal. Sedangkan non parametrik, jadi statistika non parametrik itu uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun. Jadi datanya tidak harus normal gitu kan. Atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Nah, dalam uji statistik non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Hal ini menyebabkan uji statistik non-parametrik juga disebut sebagai metode bebas distribusi. Ya, selanjutnya, populasi dan sampel. Jadi populasi itu adalah objek atau benda dalam sebuah wilayah terkait dengan penelitian. Kalau sampel, bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Kenapa ada populasi dan sampel dalam penelitian? Asumsinya sebenarnya sederhananya seperti ini. Misalkan di dalam sebuah peti itu ada
jeruk ya, ada kumpulan jeruk. Dalam sebuah peti itu ada kumpulan jeruk, banyak jeruk di sini. Nah, ketika kita ingin mengetahui rasa jeruk dalam peti ini, kita kan tidak perlu menghabiskan semua jeruknya. Biasanya kita cukup mengambil satu buah jeruk untuk dicoba. Ketika kita coba jeruk ini adalah rasanya manis, maka kesimpulan kita bahwa seluruh jeruk dalam peti ini rasanya juga manis. Itu sebenarnya konsep dari populasi dan sampel. Jadi populasi ini adalah semua jeruk yang ada dalam peti. Kemudian sampel itu satu jeruk yang kita ambil ini adalah sampelnya. Ya. Kalau ini adalah populasinya. Jadi seperti itu. Selanjutnya data statistik. Pengertian data statistik. Apakah setiap angka atau bilangan dapat disebut data statistik? Tentu tidak ya. Karena data statistik itu adalah angka yang merupakan sebuah keterangan. Jadi tidak hanya angka seperti itu saja, tapi angka tersebut menggambarkan sebuah keterangan. Seperti itu. Nah, data boleh satu individu, tetapi pencatatannya dilakukan lebih dari satu kali. Misalkan animasi PGSD dengan IP atau dengan IP per semesternya, semester 1 2,9 dan seterusnya. Nah, jadi ini datanya data ANI ya, semester 1 sampai dengan semester 6. Bisa seperti ini pencatatannya. Kemudian bisa juga pencatat hanya satu kali tapi individunya yang banyak ya. Nah, ini ANI 70, IDA 65, DINDA 78 dan seterusnya. Selanjutnya penggolongan data. Data itu dibagi atas dasar sifat dan bentuknya, dibagi menjadi dua. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Berarti kalau data kualitatif ini datanya tidak berbentuk angka ya. Kalau data kuantitatif, data yang berbentuk angka. Kalau yang tidak berbentuk angka, berarti misalkan datanya data tentang hobi ya, hobi makanan kesukaan, ini kan bukan berbentuk angka. Tapi kalau data kuantitatif berbentuk angka, misalkan nilai siswa gitu kan ya. Selanjutnya berdasarkan cara memperolehnya nih, ada data kontinu, ada data diskrit. Kalau kontinu itu data hasil mengukur, misalkan tinggi badan, berat badan gitu ya, itu kan hasil mengukur. Kemudian data diskrit. Kalau data diskrit itu adalah data hasil menghitung, kaitannya dengan jumlah, misalkan jumlah siswa, jumlah buku, jumlah anggota keluarga begitu ya. Itu merupakan data diskrit. Selanjutnya data nominal ya. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Posisi data setara. Contoh misalkan jenis kelamin ya, laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dilambangkan dengan 1, perempuan dilambangkan dengan 0. Tidak berarti angka 0 ini lebih rendah dari angka 1. Ya, hanya pembeda saja. Jadi cuma lambang saja. Itu namanya data nominal. Kemudian selanjutnya adalah data ordinal. Nah, kalau data ordinal itu adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ya. Jadi posisi datanya tidak setara. Misalkan jabatan di dalam perusahaan, ada karyawan, manajer, direktur, utama. Bisa karyawan dilambangkan dengan 1, manajer dilambangkan dengan 2, dan direktur utama dilambangkan dengan 3. Nah, pada tipe ini angka 1 dianggap lebih rendah dari angka 2. Ya kan, karyawan lebih rendah dari manajer gitu kan, dan seterusnya. Bisa saja karyawan dilambangkan dengan 1 tapi manajer angka 3 dan direktur utama angka 10. Ya, tipe data ini tidak mensyaratkan jarak yang sama antara angka yang digunakan sebagai lambang. Yang perlu diperhatikan hanyalah bahwa angka 3 lebih tinggi dari angka 1, angka 10 lebih tinggi dari angka 3 ya. Ada juga kalau di sekolah misalkan peringkat gitu ya.
peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 gitu. Gitu. Atau juara 1 kalau di perlombaan, juara 1, juara 2, juara 3 itu merupakan data ordinal. Selanjutnya data interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri khasnya dari data ini, jadi selain memiliki kemampuan mengklasifikasikan dan membentuk tingkatan, adalah tidak adanya nilai nol mutlak. Sebagai contoh misalkan suhu 0 derajat itu bukan berarti tidak ada suhunya. Ada suhunya itu 0 derajat itu ya. Ya, ada suhunya tetap. Itu maksudnya tidak adanya nol mutlak itu seperti itu. Kemudian misalkan nilai matematika siswa, misalkan ya, nilai matematika siswa 0. Bukan berarti siswa sama sekali tidak menguasai matematika dengan nilai 0 tersebut. Ya sebenarnya dia menguasai matematika begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti kemampuannya itu 0 gitu dalam bidang matematika ketika dia mendapatkan nilai 0 gitu, maksudnya. Berbeda dengan data rasio. Nah, kalau rasio dia nolnya 0 absolut, 0 mutlak. Jadi ketika nilainya 0, ya berarti memang benar-benar gitu 0. Misalkan data berat badan, ketika data berat badannya 0, ya berarti dia tidak mempunyai berat badan. Ketika tinggi badannya 0, berarti dia memang tidak mempunyai tinggi badan. Itu adalah data rasio, itu seperti itu. Selanjutnya sumber data ada dua ya, ada data primer, ada data sekunder. Kalau primer berarti datanya langsung diambil oleh peneliti, misalkan dengan angket, dengan wawancara, dengan observasi atau ujian, tes, atau dokumentasi, langsung diperoleh oleh peneliti. Kalau sekunder diperoleh peneliti melalui tangan kedua. Misalkan kita ingin data pertanian yang ada di Kabupaten Pandeglang, ya berarti kita datang ke BPS tuh, Badan Pusat Statistik, minta data. Berarti itu merupakan data sekunder karena bukan datanya, bukan hasil kita yang nyari, tapi kita dari pihak kedua. Ya, demikian penjelasan mengenai hakikat statistika pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.